Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Khususnya para akhwat yang hadir di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Selamat datang di kajian khusus muslimah. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja berada, melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook atau melalui streaming, juga para pendengar radio-radio sunnah yang lain dan pemirsa beberapa channel TV yang ikut merelay siaran kita ini. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam kajian khusus muslimah. Tema yang kita akan angkat sekarang ini adalah tentang malu sebagai benteng pertama bagi setiap wanita muslimah di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Malu ini memiliki banyak faedah dan banyak keutamaan. Kenapa? Karena di dalam malu terkandung beberapa nilai yang tidak terkandung di dalam perkara-perkara lainnya. Pertama, malu pada umumnya hanya mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali hanya mendatangkan kebaikan. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Berdasarkan hal itu, maka salah satu di antara keutamaan malu adalah malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Kedua, malu ini bagian dari iman. Tak ada malu, sebagian dari iman hilang. Hilang rasa malu, salah satu cabang dari keimanan musnah pada diri orang itu.
Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang masyhur, yang populer, yang sering kita dengar, bahwa al-haya'u syu'batum minal iman, bahwa rasa malu termasuk salah satu di antara cabang keimanan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman wal haya qurana, bahwa malu dan iman itu dua qarin. Qarin itu artinya dua hal yang sangat berdekatan satu sama lain. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Dengan sedikit perubahan menjadi kroni. Kroni itu siapa? Kawan dekat. Kroni itu orang yang amat sangat dekat dengan kita. Nah, iman dan malu ini dua-duanya merupakan kroni. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau yang satunya hilang, yang lainnya juga ikut hilang. Rasa malu hilang, iman juga hilang. Berdasarkan hal itulah, maka keutamaan kedua dari rasa malu adalah merupakan pasangan dari iman yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, malu itu termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena itu sifat Allah pasti baik, pasti mulia, pasti tinggi dan pasti agung, sebab Allah tidak memiliki sifat buruk. Seluruh sifat-sifat Allah mulia, tinggi, agung dan sangat mulia sekali. Nah, salah satu di antara sifat Allah adalah malu. Allah Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya was satar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah maha pemalu dan maha satir. Satir maknanya adalah maha penutup terhadap aib. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya memiliki rasa malu dan juga memiliki sifat satir. Yuhibbul haya was satar. Karena itulah Allah sangat mencintai al-haya dan as-satar. Al-haya itu malu, as-satar itu menutup. Makna menutup adalah menutup aib, menutup dosa, menutup kesalahan, menutup kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mencintai sifat menutupi kesalahan, baik kesalahan diri sendiri ataupun kesalahan orang lain. Kalau kita memiliki rahasia keburukan orang lain, wajib ditutup, wajib dirahasiakan, wajib kita pendam dalam diri kita, biar hanya kita dan orang itu yang tahu, di samping Allah Azza wa Jalla. Membongkar aib orang, kesalahan orang, kekeliruan orang namanya ghibah, dan Allah murka. Allah sangat membenci membuka aib orang dan mencintai sifat menutup aib orang, termasuk aib diri sendiri. Jangan diekspos, jangan diceritakan kepada orang lain. Karena menceritakan aib kita, dosa dan kesalahan kita yang kemarin atau di masa yang lalu disebut dengan sebutan mujaharah. Mujaharah itu orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemaksiatan atau aib, lalu dia ekspos, dia ceritakan aibnya itu kepada orang lain.
Akibatnya Allah tidak akan mengampuninya, ya. Jadi malu termasuk salah satu di antara sifat Allah. Karena sifat Allah agung, tinggi, maka malu pun pasti merupakan sifat yang bagus. Dan Allah mencintai rasa malu, Allah juga mencintai orang yang memiliki sifat yang mulia ini. Inilah keutamaan yang ketiga. Keempat, malu juga adalah akhlaknya para malaikat. Para malaikat juga memiliki rasa malu. Seperti contohnya umpamanya malaikat itu merasa malu kepada satu pribadi yang agung dan soleh. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman ini seorang yang memiliki pribadi yang tidak ada bedanya ketika dia menyendiri ataupun ketika dia berada di hadapan orang banyak. Kalau dia merasa malu melakukan sesuatu di hadapan orang banyak, maka tak mungkin dia lakukan walaupun itu bersendirian. Seperti contoh umpamanya bertelanjang di hadapan orang lain. Malu apa tidak? Malu. Maka Utsman tidak berani melakukan itu walaupun sendirian. Kalau beliau mandi, beliau tutup pakai kain auratnya itu selama mandinya. Dan tidak berani berdiri sampai seluruh auratnya tertutup. Nah, saking pemalunya ini Utsman sampai malaikat kagum dan merasa malu kepada Utsman. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk di kamar Aisyah agak berbaring dalam kondisi paha terbuka. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, minta izin masuk dan diizinkan. Dan Nabi SAW masih dalam posisi seperti tadi, masih dalam posisi pahanya terbuka, tidak ditutup. Lalu ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu tak berapa lama datang Umar minta izin masuk, diizinkan masuk dan Nabi SAW masih dalam posisi semula, tidak berubah, pahanya tetap terbuka. Lalu ngobrol. Tak berapa lama kemudian datanglah Utsman bin Affan, minta diizinkan masuk. Lalu Nabi SAW bangkit, merubah posisi duduknya dan menutupi pahanya, lalu mempersilahkan Utsman masuk dan Utsman pun masuk. Lalu mengobrollah mereka. Jadi lihat sikap Nabi kepada tiga orang itu berbeda, ya. Setelah mereka bertiga pulang, Aisyah radhiyallahu anha menanyakan hal itu. Wahai Rasulullah, ketika datang Abu Bakar, engkau masih dalam posisi paha terbuka. Datang Umar, masih dalam posisi paha terbuka. Datang Utsman, engkau merubah posisi dudukmu dan menutupi pahamu. Kenapa demikian? Apa kata Nabi SAW? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepada dia. Malaikat pun merasa malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan hadis ini menjelaskan bahwa malu juga termasuk di antara akhlak para malaikat. Tidak hanya kepada Allah mereka malu, tapi juga ada rasa malu ini dimiliki malaikat kepada manusia-manusia tertentu, ya. Itu yang keempat. Yang kelimanya, malu ini merupakan
akhlak yang khusus bagi umat Islam ini. Setiap umat sejak zaman umat Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak khusus yang berbeda satu sama lain. Dan akhlak khusus yang dimiliki oleh umat ini adalah rasa malu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama ini punya akhlak tersendiri yang khusus bagi pemeluk agama tersebut, dan akhlak yang khusus bagi Islam adalah rasa malu ini. Makanya kalau ngaku muslim tapi tidak lagi merasa malu, maka agama Islam dalam dirinya itu sudah pudar, bahkan hilang, sebanding dengan hilangnya kadar rasa malu yang ada pada diri orang itu. Makin besar kadar rasa malu yang hilang dari dirinya, makin besar Islam dan iman yang hilang dari diri orang itu. Inilah yang kelima. Keenam, keutamaan rasa malu adalah bisa menjadi pencegah pemiliknya dari perbuatan dan perkataan yang tidak layak untuk dilakukan atau dikatakan. Karena ada rasa malu ini, umpamanya kita berani enggak kita mengeluarkan kata-kata kotor kepada sesama kita? Tidak. Binatang-binatang nama-namanya disebut terus ditujukan kepada kawan kita. Kita tidak berani. Kenapa? Karena malu. Adapun orang yang tidak punya rasa malu, ucapannya selalu dibarengi dengan nama binatang, ya enggak? Coba umpamanya datang ke terminal, ke tempat-tempat yang di sana berkumpul anak-anak yang jauh dari agama, pemuda-pemuda yang jauh dari masjid, itu mulutnya tidak pernah terlewatkan mengucapkan kata-kata binatang ke kawannya walaupun tidak sedang marah, ya enggak? Selalu saja. Kita berani? Enggak berani. Kenapa? Karena ada rasa malu. Berani enggak umpamanya akhwat yang suka ngaji keluar jalan-jalan di mall memakai lekbong, kelek katembong, memakai umpamanya hanya celana pendek dengan membuka aurat? Berani tidak? Tidak berani. Kenapa? Ada rasa malu. Karena itulah maka malu ini bisa menjadi pencegah dari perbuatan yang buruk. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat yang mengecam, mencela saudaranya karena memiliki rasa malu yang berlebihan. Sahabatnya ini memiliki rasa malu, dicela, kamu ini pemalu banget sih gitu, memalukan tahu nggak? Pokoknya dicela habis-habisan. Lalu dia mengatakan rasa malu itu telah membuat kamu rugi. Terlihat oleh Nabi SAW. Dan terdengar ucapan sahabat tersebut. Lalu beliau memberikan komentar, da'hu fa innal haya minal iman. Biarkan dia, karena rasa malu itu sebagian dari iman. Ketika para ulama ahli hadis menerangkan hadis ini, diantaranya adalah Abu Ubaid al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Ketika mengomentari hadis ini,
Beliau berkata, makna dari hadis ini adalah orang itu berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat karena rasa malunya, sehingga rasa malu ini seperti iman yang mencegah seseorang dari dosa dan kemaksiatan. Makanya malu tersebut menjadi penjelasan yang spesial ketika ulama-ulama mendefinisikan malu dengan definisi malu itu adalah karakter yang bisa mencegah pemiliknya dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi kalau umpamanya ada perasaan atau satu sikap di dalam hati kita, sikap dan perasaan ini menyebabkan kita tidak berani melakukan keburukan, maka sikap inilah yang disebut dengan sebutan malu. Karakter seperti inilah yang disebut dengan karakter malu, ya. Berdasarkan hal itu, maka keutamaan malu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan dosa, maksiat, dan hal-hal yang tidak layak dilakukan. Keutamaan ketujuh, malu itu bisa menjadi penghantar orang untuk masuk surga. Karena apa? Karena sudah dijelaskan tadi, malu sebagian dari iman, dan iman ini sesuatu yang wajib dimiliki untuk bisa masuk surga. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Jadi kalau nggak ada iman, ya akan mungkin bisa masuk surga. Nah, iman wajib memiliki rasa malu, dan rasa malu ini yang menjadi penyebab utama orang masuk surga. Karena apa? Karena orang masuk surga karena dia bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, dari noda, dari kemaksiatan. Dan dosa kemaksiatan ini tercegah oleh rasa malu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'atu minal jufa wal jufa'u finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu itu bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga. Adapun bada'ah itu karakter yang kotor, lawan dari malu. Lawan dari malu bahasa kitanya apanya? Beranian gitu, atau nekat gitu, atau nggak punya malu sehingga ucapan karakternya kotor, ucapannya, perbuatannya kotor dan tidak layak dilakukan oleh manusia. Hanya layak, pantas kalau itu dilakukan oleh binatang. Seperti contoh umpamanya binatang tidak menutup aurat, nggak punya rasa malu mereka maya. Auratnya tertutup, mereka kawin di hadapan kawan-kawannya, nggak punya rasa malu gitu. Nah, kalau umpamanya ada manusia yang seperti itu, tak ada bedanya dengan binatang, maka itu termasuk sikap karakter yang disebut dengan bada. Kata Rasul SAW, al-bada minaj jufa. Al-bada ini termasuk bagian dari kekasaran, sedangkan kekasaran tempatnya di neraka. Berdasarkan hal itulah, maka hadis ini menjadi isyarat bahwa malu bisa menjadi penghantar orang menuju ke dalam surga.
Itulah faidah yang ketujuh. Kedelapan, malu adalah warisan seluruh nabi, akhlak, karakter, perbuatan yang menjadi warisan seluruh nabi. Semua nabi memiliki rasa malu, dan rasa malu inilah yang kemudian terwariskan secara turun-temurun. Lalu semua orang mengetahui kebaikan dari rasa malu ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang masalah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu minan nubuwah, sesungguhnya perkara yang diketahui oleh manusia sebagai warisan dari para nabi adalah ucapan para nabi yang menyatakan illam tastahi fasna bima syi'ta. Kalau kamu tidak lagi merasa malu, maka lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Sampai-sampai para ulama memiliki ucapan yang agung dan amat sangat bernilai yang layak ditulis dengan tinta emas karena keagungan nilai yang terdapat di dalamnya. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuh. Siapa orang yang sedikit rasa malunya, berarti sedikit pula sikap wara'nya. Wara' itu sikap menjaga diri dari hal-hal yang tidak layak. Wara' itu sikap memelihara kehormatan diri dari perkara-perkara yang memalukan. Jadi siapa orang yang sedikit rasa malu, sedikit pula sikap wara'nya. Dan siapa orang yang sedikit sikap wara'nya, berarti hati orang itu sudah mati. Dan kalau hati mati, nggak ada lagi iman di dalam hatinya. Dia akan nekat melakukan apapun yang tidak layak dilakukan oleh seorang manusia, yang hanya layak dilakukan oleh para binatang, membunuh sesamanya, berebut makanan dengan sesamanya, tidak menutup aurat dan kawin di sembarang tempat dengan sembarang pasangan di hadapan kawan-kawannya. Itu perbuatan-perbuatan yang hanya layak dilakukan oleh binatang, bisa dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki rasa malu. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang rasa malu ini, kata beliau, hayatul qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya wa qillatul haya min mautil qalbi war ruh, fa kullama kana al qalbu ahya kana al haya'u atam. Kata Imam Ibnu Qayyim, hidupnya hati disebabkan karena di dalamnya ada kekuatan akhlak malu. Kalau ada akhlak malu di dalam hatinya dengan kadar yang besar, hati akan semakin hidup. Dan sedikitnya rasa malu bukti matinya hati dan ruh dia. Maka setiap kali hati seseorang semakin hidup, rasa malunya juga semakin sempurna.
Nah, kita sering membahas tentang kondisi hati. Kan hati ada 3 macam ya, ada 3 jenis ya. Yang pertama hati yang terbaik, yaitu hati yang hidup dalam keadaan sehat. Disebut qalbun salim. Ya hidupnya juga sehat. Kedua, hati yang sakit. Kalau yang sakit hidup apa mati? Hidup, tapi ada penyakit. Itulah hati orang-orang munafik dan hati orang muslim ahli maksiat. Kalau hati yang hidup dan sehat itulah hati para sholihin. Kalau hati yang hidup dan sehat kecenderungannya hanya kepada ibadah dan amal soleh. Nggak suka kepada sesuatu yang bisa merusak dan membuat hatinya sakit, enggak, seperti dosa dan maksiat. Walaupun menyenangkan, ibarat orang, ini kita bicara kondisi fisik atau raga kita yang menerapkan pola hidup sehat, dia hanya akan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan menghindari makanan-makanan yang merusak kesehatan walaupun enak. Dia hanya mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Sayurnya juga yang dipastikan tidak ada insektisidanya atau pestisidanya, dipastikan tidak dicuci oleh selokan yang berasal dari sungai Citarum, karena dipastikan airnya itu mengandung apa? Limbah. Entah berapa ratus limbah pabrik yang membuang limbahnya ke Citarum lalu dialirkan ke selokan-selokan. Di pinggir selokan itu ada sawah, ada kebun-kebun kangkung, sosin, disiram oleh air limbah itu, dicuci oleh air limbah itu, dibawa ke pasar. Diambil oleh kita, dibeli, dipasak, dimakan. Masuk tuh limbahnya ke dalam tubuh kita. Jadi orang yang menerapkan pola hidup sehat itu hanya akan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan dan menghindari yang buruk. Bala-bala, gorengan-gorengan. Namanya juga gorengan, pasti gorengnya enak, tapi bisa meracuni tubuh digoreng oleh minyak yang sudah dipakai menggoreng 10 kali. Masuk ke dalam tubuh, enak tapi merusak. Nah, jadi orang yang hatinya hidup dan sehat, dia hanya akan menutrisi hatinya dan jiwanya dengan hal-hal yang lebih menyehatkan. Hanya diisi dengan ibadah, hanya diisi dengan amal soleh, hanya diisi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan ilmu, dengan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi jiwanya. Adapun perbuatan dosa dan maksiat merusak hati, dia hindarkan. Itu qalbun salim. Kecenderungannya hanya kepada apa? Kepada kebaikan dan kebaikan. Amal soleh, ibadah, tauhid, akidah dan yang sejenisnya. Dihindarkanlah dosa dan maksiat, itu qalbun salim. Adapun yang kedua, hati yang sakit, dia hidup tapi sakit. Ibarat badan, dia mengkonsumsi makanan-makanan yang enak tapi merusak tubuh. Makan bala-bala, gorengan-gorengan gitu ya. Makan yang berminyak, makan durian simontong, bagus enggak ya? Mudah-mudahan itu mah bagus masuknya ya. Terus ya, enak, ketagihan, nikmat, tapi merusak tubuh. Orang yang hatinya sakit begitu. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi merusak hatinya. Karena yang dilakukannya dosa dan maksiat.
Itu jenis hati yang kedua. Yang ketiga tambah parah, hati yang mati. Itulah hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal amal soleh, yang dikenalnya hanya keburukan dan keburukan. Mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, nggak akan ada lagi rasa malu tuh. Karena malu itu berkaitan dengan hidupnya hati. Sudah pernah kita bahas di awal makna atau definisi malu dari segi bahasa. Bahasa Arab dari malu itu al-haya. Itu satu akar kata dengan al-hayat. Apa makna al-hayat? Hidup. Lahir kata al-haya, malu. Ini ada hubungan. Rasa malu itu dipengaruhi, ditentukan oleh hidup atau matinya hati. Kalau hatinya hidup secara sehat, rasa malunya terpupuk secara subur, kan besar rasa malunya. Tapi kalau kualitas hidup dari hatinya tersebut berkurang, rasa malunya juga berkurang. Nah, sedangkan hati bisa hidup oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Al-Quran wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran disebut dengan sebutan ruh. Sebab fungsi dari Al-Quran sama dengan fungsi ruh bagi tubuh. Apa fungsi ruh bagi tubuh? Menghidupkan tubuh tersebut. Quran menghidupkan jiwanya. Kalau ruh menghidupkan jasad, kalau jiwa dihidupkannya oleh Al-Quran, oleh wahyu. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Telah mewahyukan ruh, maknanya telah mewahyukan Al-Quran yang oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Karena salah satu fungsinya seperti ruh, menghidupkan jiwa kita. Makanya Allah berfirman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya menyeru kalian, mengajak kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan hati kalian. Maksudnya mengajak untuk mengamalkan Quran Sunnah. Dengan Quran Sunnah ibarat termasuki ruh ini, jiwa kita. Hiduplah jiwa kita. Kalau hidup, dia akan bertauhid, dia akan berakidah, dia akan beribadah, dia akan beramal soleh. Nah, hidupnya hati berefek melahirkan rasa malu. Yang kadar dari rasa malu ini bergantung pada kadar hidupnya hati dia. Semakin hidup hati dia secara sehat, semakin besar rasa malunya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, fa kullama kana al-qalbu ahya kana al-haya'u atam. Setiap kali si hati ini semakin hidup, rasa malunya juga akan semakin sempurna. Kalau hatinya terkontaminasi racun atau penyakit lalu sakit, rasa malunya juga berkurang. Kalau ternyata hatinya sama sekali mati, udah, rasa malunya juga hilang semuanya. Dia akan menjadi sosok makhluk yang tidak memiliki rasa malu. Berkata Al-Junaid,
ketika menerangkan rasa malu. Al-haya ru'yatul ala wa ru'yatul taqsir. Fatawalladu bainahuma halatun tusammal haya. Wa haqiqatuhu khuluqun yab'atsu ala tarqil qaba'ih wa yamna'u min at-tafrid fi haqqi sahibil haqq. Kata Al-Junaid, malu itu adalah melihat berlimpahnya nikmat tapi sadar amat sangat kurangnya rasa syukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak pernah henti setiap detik ya. Nikmat kesehatan setiap detik saja sehat, nggak ada keluhan apa-apa, sudah nggak bisa dihitung dengan nilai duniawi ini. Setiap detik nikmat Allah ini kepada kita berlimpah terus, tapi syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat sangat kurang, nggak sebanding antara respon kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka lahirlah antara kedua sikap itu satu perasaan dalam hati yang disebut dengan malu. Dua sikap ini melahirkan rasa malu. Pertama, sikap menyadari berlimpahnya karunia dan nikmat Allah. Kedua, menyadari sangat kurangnya rasa terima kasih kita. Nah, lahirlah rasa malu. Jadi hakikat malu adalah satu akhlak, satu karakter yang membangkitkan atau mendorong dia untuk meninggalkan segala keburukan dan meninggalkan sikap tafrid kepada Sang Pemberi nikmat. Tafrid itu abai, lalai, mengabaikan, melalaikan Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu tafrid. Jadi rasa malu itu adalah sikap, kondisi hati yang menyebabkan dia meninggalkan segala keburukan dan berupaya tidak tafrid, tidak mengabaikan hak-hak Sang Pemberi nikmat. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, mantan preman yang kemudian menjadi ulama. Bukan hanya preman, Al-Fudail bin Iyad itu dulunya seorang apa? Seorang perampok yang sangat ditakuti, seorang pembunuh otomatis ya. Tapi kemudian dia dapat hidayah dan tobat dan belajar Islam dan menjadi ulama besar. Berkata Al-Fudail bin Iyad, khamsun min alamatis syaqawah. Ada 5 perkara yang termasuk tanda-tanda kebinasaan. Boleh juga dikatakan penyebab kebinasaan. Binasanya seseorang disebabkan oleh 5. Kalau 5 ini dimiliki, satu aja dimiliki, itu indikasi orang itu akan binasa. Makna binasa dalam penjelasan para ulama, maknanya dia akan masuk ke dalam neraka tuh. Mungkin di dunia segar bugar, tapi nanti setelah mati di akhirat dia terjerumus ke dalam azab yang sangat pedih, binasa dia. Khamsun min alamatis syaqawah. Ada 5 tanda-tanda kebinasaan. Pertama, al-qaswatu fil qalb. Kerasnya hati. Hati yang keras itu hati yang tidak tersentuh oleh bacaan Quran, oleh pedaran hadis, oleh nasihat, oleh dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak tersentuh. Hati yang keras itu sangat berat untuk melakukan ibadah, tapi semangat untuk melakukan maksiat. Itu menunjukkan kerasnya hati. Itu tanda orang itu akan binasa tuh.
Kedua adalah wajumudul ain, jumudnya mata, gersangnya mata. Maknanya mata ini tidak pernah melelehkan air mata karena menyesali dosa, karena takut kepada murka dan azab Allah. Enggak. Dibacakan ayat tentang neraka, cuek. Dibacakan ayat tentang dahsyatnya azab kubur dan kondisi di alam kubur, enggak bergeming dia. Jadi matanya itu gersang, kering, tidak pernah mengalirkan air mata ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Menyesali dosanya, membayangkan azab atas dosa itu, wah ngeri, takut, lalu meneteskan air mata. Nah, orang yang jumud, gersang matanya, tidak pernah mengalirkan air mata dosa, air mata penyesalan, ini tanda orang ini akan binasa. Ketiga, wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Karena kalau rasa malu sudah berkurang, muncul keberanian untuk berbuat dosa dan maksiat sekalipun dengan terang-terangan. Kalau rasa malu berkurang apalagi hilang, dia akan berbuat sesukanya, nggak peduli halal atau haram, nggak peduli itu apakah melahirkan dosa atau pahala, nggak peduli. Yang penting dia happy. Ini binasa orang yang nggak punya rasa malu. Tanda orang itu binasa. Orang yang mengumbar aurat di tengah orang banyak tanpa merasa risih, kitanya yang ngelihat risihnya, isi kabita, tapi dia tidak merasa risih, tidak merasa malu dengan mempertontonkan auratnya. Itu orang picilakaan, tanda-tanda kebinasaan. Keberapa itu? Ketiga. Keempat, warugbah fid dunya. Dia rugbah terhadap dunia. Rugbah itu terobsesi dengan kesenangan dunia. Kata orang Sunda mah, kabita ku kasenangan dunia. Maka cita-citanya hanya untuk dunia. Kamu cita-cita jadi apa? Saya ingin jadi dokter, jadi insinyur, ingin jadi ini, ingin jadi pengusaha, ingin jadi pejabat. Yang dikejar apa? Kekayaannya, kekuasaannya, popularitasnya, dan kehormatan dalam pandangan sesama manusia. Orang yang kaya, yang berpangkat, yang punya jabatan, itu pasti membuat silau semua orang. Orang nggak akan berani macam-macam. Orang tidak akan berani berbuat yang menyakiti kita. Kalau ada orang lewat di hadapan kita, pasti membungkuk. Kalau ada orang yang datang menghampiri kita, mengajak salaman juga sambil membungkukkan badan, kan gitu tuh. Itunya yang dikejar. Adapun bagaimana kehidupan dia di akhirat, enggak kepikiran. Pakai jurus kumaha engke. Gimana nanti akhirat mah, yang penting kehidupan real dan nyata sekarang harus happy. Para yang nyata sekarang mah nggak lama ya, nggak akan selamanya, pasti suatu saat ditinggalkan, pasti kita akan mati, dan pasti kita akan menghampiri alam akhirat yang tidak bisa kita hindari.
rubah kepada dunia, terobsesi kabita dengan kesenangan hidup di dunia. Cita-citanya murni dunia, duniawi oriented, orientasinya hanya kepada dunia. Dan yang kelima, wal tulul amal, ini lahir dari yang keempat. Panjang angan-angan karena cita-citanya dunia, angan-angan terhadap dunia juga panjang. Wah, saya nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah lulus kuliah, bari jeung teu lulus. Saya cita-cita ingin ini. Angan-angannya panjang. Saya ingin punya rumah sekian, ada kolam renangnya, ada tempat nge-gymnya, ada trek-trekan untuk lari dan main sepeda, ada home theaternya, bisa nonton film di rumah sepuasnya dalam keadaan terkondisi, ya. Terus mobilnya, seluruh mobil-mobil mewah ada dengan berbagai macam jenisnya, sedan yang nyamannya ada, mobil keluarganya ada, busnya ada untuk ngangkut tetangga dan seterusnya. Oh, pokoknya angan-angannya panjang. Gak difikirkan apakah usianya sampai gak mencapai target itu. Kalau toh sampai juga, bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Orang yang panjang angan-angan dunia, melamun menghayal untuk meraup dan merasakan kesenangan dunia, itu tanda orang itu akan binasa di akhirat. Ini 5 tanda-tanda kebinasaan, kata Fudail bin Iyad. Pertama, hati yang keras. Kedua, mata yang gersang, yang tak pernah menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Yang keempatnya, dia terobsesi dengan kehidupan dunia. Dan yang kelimanya, panjang angan-angan. Berkata Abu Ubaidah An-Naji, sami'tu Al-Hasan yaqul. Kata Ubaidah An-Naji, aku mendengar Al-Hasan berkata, Al-haya wa takarrum khoslatan min khisalil khair, lam yakuna fi 'abdin illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla bihima. Coba, ini kunci meraih kemuliaan dunia akhirat. Kata Al-Hasan, malu dan takarrum. Malu dan sifat dermawan, generous, sifat berehan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapada manusia. Dermawan dia. Malu ada, dermawan ada. 2 sifat di antara sifat-sifat kebaikan. Tidaklah kedua-duanya ini dimiliki oleh seorang hamba kecuali Allah akan angkat derajat kemuliaan hamba itu dunia akhirat dengan kedua sifat itu. Berkata Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala, al-ilmul akbar al-haibah wal haya, fa idza dhahabatil haibah wal haya lam yabqa fihi khairun. Kata Ibnu Atha, ilmu terbesar, teragung, pengetahuan yang paling agung itu 2, haibah dan haya. Haibah mungkin bahasa kitanya wibawa, dan rasa malu. Bila haibah dan rasa malu hilang, tak ada lagi kebaikan yang tersisa pada diri orang itu. Berkata Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, al-haya wujudul haibah fil qalb ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbika tabaraka wa ta'ala.
Malu itu adalah adanya haibah di dalam hati, adanya rasa wibawa di dalam hati. Makna wibawa atau haibah, orang itu menjaga kehormatan diri, tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kehinaan dengan melakukan hal-hal yang hina. Semua dosa, semua kemaksiatan, semua kesalahan itu menyebabkan terpuruknya si pelaku ke dalam kehinaan. Walaupun dalam pandangan diri sendiri, coba tanya kepada para ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang maling kayak gitu ya. Bagaimana kamu menilai dirimu sendiri? Nggak ada orang saya merasa terhormat dengan menjadi pemabuk teh, nggak ada ya. Aduh, saya mah orang kotor lah, orang hina gitu ya. Sampai saking merasa kotor dan hinanya, nggak berani berdoa kepada Allah, nggak pede. Kayaknya saya berdoa kepada Allah juga percuma ya, terlalu kotor, terlalu hina ya, terlalu jijik lah. Saya juga jijik kepada diri saya sendiri ya. Makanya percuma berdoa. Sampai ada pemikiran seperti itu. Itu pemikiran itu benar apa salah? Benar apa salah? Jawab dulu atuh. Salah. Jangan dulu terburu-buru. Yang mana dulu? Kalau dia merasa jijik, merasa kotor, merasa hina, benar salah? Benar. Tapi kemudian makanya percuma berdoa kepada Allah. Nah, ini salah. Walaupun merasa jijik, kotor, hina, noda, rendah, tetaplah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allah mungkin mengabulkan, mungkin, amat sangat mungkin. Tidak semua orang soleh doanya dikabulkan, dan tidak semua orang durhaka doanya ditolak, tidak ya. Kita tidak tahu kapan doa itu dikabul dan kapan doa itu ditolak. Jadi kalau ada haibah di dalam hati ya, maka berarti dia pasti akan memiliki rasa malu. Adanya haibah menyebabkan dia nggak boleh terpuruk ke dalam kehinaan dengan cara melakukan yang hina. Nggak boleh begitu. Maka malu dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Berkata Abu Uthman, man takallama fil haya wala yastahi minallahi azza wa jalla fima yatakallamu bihi fahuwa mustadraj. Siapa orang yang berbicara tentang rasa malu, kita kesindir, terutama saya. Kita kan sedang berbicara rasa malu ya. Saya berbicara secara lisan, antum semua berbicara dengan hati, dengan pikiran. Siapa orang yang berbicara tentang malu, tapi dia sendiri tidak malu kepada Allah tentang apa yang dia bicarakan, fahuwa mustadraj. Itu istidraj. Istidraj itu tipu daya dari Allah Azza wa Jalla. Berupa apa? Berupa orang merasa mulia, merasa benar, merasa baik, padahal sebenarnya dia hina karena perbuatannya. Istidraj itu seperti orang yang dia dosa terus-terusan, tapi senang terus-terusan. Rizkinya lancar terus, karirnya nanjak terus, pangkatnya naik terus. Orang-orang takut, segan dan malu kepada dirinya gitu ya. Padahal dia terus-terus melakukan dosa, terus-terus melakukan maksiat. Dia merasa mulia dengan kebiasaan maksiatnya hanya karena rizkinya ngalir terus, karirnya nanjak terus, pangkatnya naik terus. Tuh saya mah disayang oleh Allah, niat rizki mengalir terus, pangkatnya naik terus, karirnya nanjak terus, orang-orang hormat terus ke saya. Anugerah ini
benar-benar berkah dari Allah Azza wa Jalla ini. Padahal dia dosa terus, maksiat terus. Itu istidraj, dia tertipu dengan apa yang Allah berikan. Allah memberi itu untuk semakin dia berbuat dosa dengan jumlah yang lebih banyak, tapi dia merasa sedang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan sebutan istidraj. Berdasarkan hal itulah maka malu merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berkata Al-Jariri, ta'ammal al-qarnul awal minan nas fima bainahum bid-din hatta raqad-din. Thumma ta'ammal al-qarnu tsani bil wafa hatta dhahaba al-wafa. Thumma ta'ammal al-qarnu tsalits bil muru'ah hatta dhahabatil muru'ah. ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. Kata Al-Jariri, generasi awal dari umat ini, generasi siapa tuh? Sahabat. Bermuamalah dengan sesama manusia dengan agama ini. Agama ini diterapkan dalam setiap muamalah. Karena agama kita ini saking sempurnanya mengatur seluruh aspek kehidupan. Agama dibawa kemanapun. Agama dibawa ke WC. Karena ada aturan agama ketika kita di WC ya. Masuk dahulukan kaki yang kiri, ada doa. Masuk keluar dahulukan yang kanan, ada doa. Selama di dalam WC-nya ada adab-adab begini dan begitu, dibawa tuh jadi ibadah. Ke pasar dibawa tuh agama. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu yastawfun. Celaka tuh orang yang curang, yang apabila mengilo, menakar atau menimbang kurang, curang gitu ya. Kalau minta beli ingin ditambah dan seterusnya, ya. Sumpah palsu haram, tidak boleh. Berdusta, menyembunyikan aib barang, semuanya terlarang. Itu aturan agama. Bawa agama ke pasar. Jadi kalau agama dibawa ke pasar tidak akan ada kedustaan. Tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada sumpah palsu, tidak akan ada tipu-tipu, nggak ada. Bawa agama ke kantor, nggak akan ada korupsi, tidak akan ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Bawa agama ke ranah politik, nggak akan ada janji gombal, janji palsu. Nggak akan ada penyalahgunaan kekuasaan. Nggak akan ada saling gontok-gontokan menghina pihak lain. Nah, itu kalau agama dibawa ke semua bidang aman. Mulia manusia seperti yang pernah diraih oleh para sahabat. Jadi generasi awal mereka bermuamalah dengan sama manusia dengan agama. Sekarang ini agama hanya boleh di masjid, itu pun nggak boleh pakai pengeras suara. Agama jangan dibawa ke ranah politik lah, berpolitik mah jangan bawa-bawa agama. Oh, pantas makanya janjinya palsu terus, berdusta terus, nipu rakyat terus gitu kan. Agama mah jangan dibawa-bawa ke pasar lah. Oh pantas, jadi ngurangi timbangan, curang, sumpah palsu, menyembunyikan aib barang. Karena agama nggak dibawa tuh ke sana ya. Orang yang menyatakan kalau berpolitik jangan bawa-bawa agama, berarti dia mau berbuat dolim tuh di dalam berpolitik.
Karena tahu kalau agama dibawa terlarang berdusta, dia mau berdusta. Terlarang bikin janji palsu, dia mau bikin janji palsu. Harus dicurigai kalau orang menyatakan agama jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Harus dicurigai, pasti dia mau melanggar aturan agama dalam berpolitik. Makanya nggak suka kepada agama yang dibawa ke ranah politik. Begitu gue yang ke pasar, ke kantor, agama jangan dibawa dalam urusan bisnis. Berarti dia mau curang dalam bisnisnya tuh. Akibatnya apa? Ya hina mereka. Generasi awal bermuamalah dengan agama sampai suatu saat agama ini menipis. Kemudian generasi kedua bermuamalah dengan al-wafa. Al-wafa ini menunaikan janji. Kalau janji masih dipegang teguh, ditunaikan, masih. Tapi aspek selain janji sudah hilang. Itu generasi kedua. Kemudian generasi ketiga bermuamalah dengan muru'ah sampai muru'ah juga hilang. Lalu generasi keempat bermuamalah dengan rasa malu. Lumayan. Lalu sampai rasa malu hilang, kemudian manusia bermuamalah dengan rugbah dan ruhbah. Rugbah itu iming-iming, ruhbah itu ancaman atau sanksi. Kalau melanggar perjanjian ini sanksinya begini. Kalau memenuhi perjanjian ini maka diiming-imingnya begini. Jadi dia komitmen kepada perjanjian itu bukan karena takut dosa atau azab, tapi karena takut rugi dalam urusan dunia. Bisnis mereka, muamalah mereka hanya perhitungan untung rugi di dunia. Adapun para sahabat zaman baheula, bisnis mereka itu bukan sekedar untung atau rugi, tapi ini dosa atau pahala, ini surga atau neraka, ini murka Allah, azab Allah, ataukah rahmat dan ridha Allah. Itu yang menjadi pikiran yang jauh lebih penting dari sekedar untung dan rugi. Untung nggak seberapa tapi dosanya gede, ngapain gitu. Nanti diazabnya dengan azab yang luar biasa dahsyatnya, ya. Inilah beberapa keuntungan yang menjadi perhiasan bagi rasa malu. Maka coba bayangkan seandainya seorang muslim, terutama muslimah, menghiasi diri dengan sifat malu ini, maka berbagai macam faidah dan keutamaan dari rasa malu yang tadi diterangkan akan menghiasi dirinya, dan jadilah dia sebaik-baik perhiasan yang ada di alam jagat raya ini. Berkata Nabi SAW, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini seluruhnya perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia adalah seorang wanita yang salihah, ya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Sudah 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.